Halo guys, kali ini Mimin akan membagikan kisah hero Gatot Kaca. Buat kalian yang penasaran dengan kisah pertarungan Gatot Kaca saat melawan Martis, berikut Mimin sudah rangkumkan informasi mengenai kisah Gatot Kaca dalam Game Mobile Legends. Simak terus ya guys. Dikisahkan di permukaan laut di bagian barat daya dari daratan utama, terdapat beberapa retakan bernama Nebula dan retakan Gemini yang aneh, yang oleh orang disebut sebagai Frozen Sea Chrono Rift dan Nebula Chrono Rift. Kedua retakan tersebut mengarah ke dua planet yang berbeda di Archadam Universe, tanah kelahiran dari Asura dan Mighty Guardian, yaitu Gatot Kaca. Dalam kisahnya, Gatot Kaca merupakan seorang kesatria yang sangat tangguh. Ia dilahirkan oleh pasangan ayah dan ibu bernama Bima dan Arimbi yang tinggal di semesta Arcapada. Pada masa kecilnya, Gatot Kaca berbeda dengan anak pada umumnya yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermain. Ia dikaruniai oleh dewa dengan kekuatan yang sangat besar, ototnya yang kuat dan tulangnya yang keras membuat dia gagah perkasa. Bahkan Gatot Kaca mendapatkan julukan otot kawat tulang besi. Sampai-sampai karena kemampuannya tersebut, Gatot Kaca sempat beberapa kali mengalahkan musuhnya, yaitu para raksasa jahat. Karena itulah, ia sangat dikenal oleh masyarakat di tempat tinggalnya. Setiap adanya ancaman yang mengganggu tempat kelahirannya, Gatot Kaca menjadi orang yang berdiri di garda terdepan demi mempertahankan dan mengalahkan segala ancaman. Namun, suatu saat, di sebuah pertempuran yang sengit melawan Raja Asura, Gatot Kaca harus mengalami kekalahan hingga membuatnya mengalami luka yang amat parah sampai hampir terbunuh oleh serangan lawannya. Untungnya, kelima saudara ayahnya yang bisa disebut sebagai Pandawa mampu menyelamatkan hidup Gatot Kaca. Usai perlahan sembuh dari bekas serangan musuh yang ia derita, Gatot Kaca kini menjadi murid dari Pandawa. Kekuatan yang dimiliki oleh Pandawa berbeda dari kekuatan pada umumnya. Ia memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Gatot Kaca memohon kepada saudara ayahnya itu untuk melatih dirinya agar kekuatannya dapat meningkat. Pada akhirnya, Pandawa mengajak Gatot Kaca mengunjungi sebuah tempat rahasia bernama Kawah Chandra di Muko. Sebuah kawah yang menjadi pembuangan senjata para dewa untuk dilebur dan dimusnahkan oleh air panas kawah tersebut. Pandawa menyuruh Gatot Kaca untuk masuk dalam kawah panas itu. Tanpa berpikir panjang, Gatot Kaca menceburkan dirinya ke bawah dan secara ajaib, tubuhnya tidak terluka sedikit pun oleh air panas kawah tersebut. Malahan, Gatot Kaca memperoleh kekuatan baru yang luar biasa. Ia mendapatkan jubah besi Antakusuma dan sarung tangan kembar yang dikenakan di lengannya bernama Braja Musti dan Braja Denta. Dengan kekuatan yang baru ia miliki, Gatot Kaca menjadi sosok yang tidak terkalahkan. Bahkan ia dapat terbang melintasi langit dan seluruh tubuhnya dialiri listrik. Suatu hari, pemimpin dari klan Asura yaitu Martis kembali lagi menantang Gatot Kaca. Ia bertekad menghancurkan Archadam Universe, seorang yang akan menaklukkan 3000 dunia untuk menjadi raja dari para Asura. Mendengar berita tersebut, Gatot Kaca segera bergegas untuk menemuinya agar ia tidak menghancurkan singgasana yang selama ini ia jaga dari semua pemberontak. Gatot Kaca berdiri tegak di atas bukit, matanya mengamati tanah seperti elang mencari mangsanya. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di dekat Gatot Kaca. Hanya 10 kaki di depannya, bayangan itu berwujud seorang yang membawa pedang kembar dengan ekspresi serius di wajahnya. Keduanya saling memandang untuk beberapa saat, bahkan keduanya terus menatap satu sama lain, mempersiapkan dirinya dalam posisi bertarung. Martis yang melihat musuh terakhirnya itu, ia menurunkan pedangnya dengan posisi agak berjongkok sedikit ke bawah. Kemudian setelah beberapa menit, Martis menyerang ke depan
mengayunkan kedua pedangnya ke depan. Martis melakukan satu ayunan pedang yang memancarkan warna ungu tua. Gatot melihat hal ini, dia dengan cepat melompat mundur. Tinjunya melonjak dengan listrik biru, membuat mata sang Raja Asura terbelalak. Kemudian dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang luar biasa menghantam punggungnya dengan amat sangat keras, menyebabkan ia terlempar ke depan dan menabrak gunung. Martis berguling ke belakang untuk segera berdiri dan mengangkat kedua pedangnya. Saat Gatot Kaca menyelubungi tubuhnya dengan listrik dan mengayunkan kedua tinjunya bersama-sama, mengakibatkan ledakan yang sangat besar. Akan tetapi, Martis menghindari pukulan dahsyat tersebut. Martis mengeratkan giginya saat ia melompat mundur untuk menghindari terkena medan petir tersebut. Beberapa percikan api menyebar ke seluruh tubuhnya. Martis memperhatikan hal ini, lalu ia melompat menyingkir untuk menyerang Gatot Kaca sekali lagi. Kali ini pedangnya membesar dengan ujung gigi yang tajam. Gatot mengulurkan kedua tangannya untuk menahan kedua pedang sambil menarik Martis lebih dekat, membuat tubuh Martis dan Gatot berdekatan satu dengan lainnya. Martis berteriak kesakitan saat dia terus merasakan gelombang di dalam dirinya seperti disetrum hidup-hidup. Kemudian, tanpa memberi kesempatan kedua, Gatot berteriak sekali lagi dengan teriakan perang. Mengakibatkan tubuhnya diselimuti aura putih yang lebih pekat. Ia terbang lebih tinggi sebelum mulai menabrak Martis yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ledakan besar terjadi, bahkan lebih besar daripada yang sebelumnya. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang cahaya putih terang. Puing-puing dan retakan semakin pecah ke tanah, menyebabkan getaran dan lembah yang tak ada habisnya terbentuk dari ledakan dan getaran yang dihasilkan secara terus-menerus. Dalam keadaan terdesak, Gatot yang melihat celah untuk mengarahkan pukulannya ke arah Martis. Pukulan kuat ke tubuh Martis pun menyebabkan ia sedikit lemas karena rasa sakit. Tidak selesai sampai di situ, Gatot mengayunkan kakinya ke arah Martis untuk menendang dari belakang ke atas, mengakibatkan Martis diterbangkan ke langit. Kemudian Gatot berteriak ketika tubuhnya semakin berderak dalam aliran listrik putih, lalu ia terbang mengejar. Akan tetapi Martis tidak ditemukan dimanapun. Gatot mengira Martis telah terbakar akibat benturan dengan kekuatan listriknya. Ia mendongak untuk melihat langit biru cerah yang mampu membuatnya tersenyum dan berdiri bangga. Gatot Kaca akan selalu melindungi negerinya dari para pelaku kejahatan yang akan menemuinya. Tetapi Gatot juga sadar bahwa dia tahu musuhnya adalah pemimpin dari semua Asura. Gatot tahu ia akan kembali, mengingat semua pertarungan yang telah ia menangkan. Namun, Martis tetap kembali bagaimanapun caranya. Raja Asura selalu semakin kuat dan kuat dalam setiap pertempurannya. Itulah kisah pertempuran antara Gatot Kaca dan Martis. Masih banyak kisah hero Mobile Legends yang belum kami bagikan. Oleh karena itu, pastikan kalian pantau terus di channel ini ya guys. Sampai jumpa.